Halo Leo. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai antropometri dan survei konsumsi makanan. Sebelum saya membahas mengenai penilaian status gizi, kita harus mengetahui apa itu gizi. Gizi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan tingkat kesehatan dan keserasian antara perkembangan fisik dan perkembangan mental. Tingkat keadaan gizi normal tercapai bila kebutuhan zat gizi optimal terpenuhi. Tingkat gizi seseorang dalam suatu masa bukan saja ditentukan oleh konsumsi zat gizi pada masa lampau, bahkan jauh sebelum masa itu. Tingkat keadaan gizi normal tercapai bila kebutuhan zat gizi optimal terpenuhi. Tingkat gizi seseorang dalam suatu masa bukan saja ditentukan oleh konsumsi zat gizi pada masa lampau, bahkan jauh sebelum masa itu. Status gizi merupakan faktor yang terdapat dalam level individu. Level yang paling mikro, status gizi merupakan keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat gizi. Status gizi dibedakan menjadi tiga, yaitu status gizi buruk, gizi kurang, dan gizi baik. Status gizi baik atau optimal terjadi bila tubuh memperoleh cukup zat gizi yang digunakan secara efisien sehingga memungkinkan pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan kerja, dan kesehatan secara umum. Dan untuk penilaian status gizi ada tiga, yaitu yang pertama antropometri, yang kedua food recall, dan yang ketiga semi FFQ. Untuk yang pertama yaitu antropometri, yang dimana antropometri ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengukur status gizi masyarakat luas. Antropometri berasal dari kata antropos yang berarti tubuh dan metros yang berarti ukuran. Cara pengukuran status gizi di masyarakat yang paling sering digunakan adalah antropometri gizi. Antropometri gizi berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. Ukuran tubuh seperti berat badan, tinggi badan, bentang lengan atas, dan tebal lemak di bawah kulit. Penentuan status gizi secara antropometri disajikan dalam bentuk indeks yang dikaitkan dengan variabel lain seperti umur, berat badan, dan tinggi badan. Alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran antropometri yaitu yang pertama, timbangan berat badan, yang kedua, mikrotois, yang ketiga, bitameteran, yang keempat, kaliper, yang kelima, BIA atau Bioelectric Impedance Analysis, yang keenam, infantometer, yang ketujuh, pita lila. Untuk tata cara pengukurannya yaitu yang pertama berat badan, persiapan, letakkan timbangan di tempat yang datar. Yang kedua, pastikan posisi bandul pada angka 0 dan jarum dalam keadaan seimbang. Yang ketiga, jelaskan prosedur penimbangan kepada pasien. Yang keempat, pasien yang akan ditimbang diminta membuka alas kaki dan jaket serta mengeluarkan isi kantong yang berat seperti kunci dan lain-lain. Terus, untuk prosedur penimbangan, yang pertama posisikan pasien di atas timbangan. Yang kedua, geser bandul sesuai berat badan pasien sampai posisi jarum seimbang. Yang ketiga, perhatikan posisi kaki pasien tepat di tengah alat timbang, tidak menumpuk pada salah satu kaki, sikap tenang, jangan bergerak, dan kepala tidak menunduk, memandang lurus ke depan. Yang keempat, baca dan catat berat badan pada status. Yang kelima, minta pasien turun dari alat timbang. Untuk pengukuran yang berikutnya yaitu tinggi badan. Persiapan yang pertama, gantungkan bandul benang untuk membantu memasang mikrotois di dinding agar tegak lurus. Yang kedua, letakkan alat pengukur di lantai yang datar, tidak jauh dari bandul tersebut, dan menempel pada dinding. Dinding jangan ada lekukan atau tonjolan. Yang ketiga, tarik papan penggeser tegak lurus ke atas, sejajar dengan benang berbandul yang tergantung dan tarik sampai angka pada jendela baca menunjukkan angka 0. Kemudian, dipaku atau direkat dengan lakban pada bagian atas mikrotois. Yang keempat, posisi kepala dan bahu bagian belakang, pantat, betis, dan tumit menempel pada dinding tempat mikrotois dipasang. Yang kelima, pandangan lurus ke depan dan tangan dalam posisi tergantung bebas. Yang keenam, gerakan alat geser sampai menyentuh bagian atas kepala pasien. Pastikan alat geser berada tepat di tengah kepala pasien. Dalam keadaan ini, bagian belakang alat geser harus tetap menempel pada dinding. Yang ketujuh,
Baca angka tinggi badan pada jendela baca ke arah angka yang lebih besar, ke bawah. Pembacaan dilakukan tepat di depan angka atau skala pada garis merah, sejajar dengan mata petugas. Yang ke-8, apabila pengukur lebih rendah dari yang diukur, pengukur harus berdiri di atas bangku agar hasil pembacaannya benar. Lalu, pencatatan dilakukan untuk ketelitian sampai satu angka di belakang koma. 0,1 cm, contoh 157,3 cm, 160,0 cm, 163,9 cm. Dan untuk pengukuran yang berikutnya yaitu indeks massa tubuh atau IMT, di mana rumus IMT yaitu berat badan dalam satuan kilogram dibagi tinggi badan pangkat 2 dalam satuan meter. Jadi untuk tinggi badan dalam satuan cm diubah ke meter. Dan untuk pengukuran yang berikutnya yaitu lingkar lengan. Untuk persiapannya yang pertama pastikan pita lila tidak kusut, tidak kerlipat-lipat atau tidak sobek. Yang kedua, jika lengan pasien melebihi 33 cm, gunakan meteran kain. Yang ketiga, sebelum pengukuran, dengan sopan minta izin kepada pasien bahwa petugas akan menyingsingkan baju lengan kiri pasien sampai pangkal bahu. Bila pasien keberatan, minta izin pengukuran dilakukan di dalam ruangan yang tertutup. Yang keempat, pasien diminta berdiri dengan tegak tetapi rileks, tidak memegang apapun serta otot lengan tidak tegang. Yang keempat, pasien diminta berdiri tegak tetapi rileks, tidak memegang apapun serta otot lengan tidak tegang. Yang kelima, baju pada lengan kiri, lengan yang kurang dominan, disingsingkan ke atas sampai pangkal bahu, terlihat atau lengan bagian atas tidak tertutup. Untuk prosedur pengukuran, yang pertama, tentukan posisi pangkal bahu. Yang kedua, tentukan posisi ujung siku dengan cara siku dilipat dengan telapak tangan ke arah perut. Yang ketiga, tentukan titik tengah antara pangkal bahu dan ujung siku dengan menggunakan pita lila atau meteran dan beri tanda dengan pulpen atau spidol. Sebelumnya, dengan sopan minta izin kepada pasien. Yang keempat, lingkarkan pita lila sesuai tanda pulpen di sekeliling lengan pasien sesuai tanda di pertengahan antara pangkal bahu dan siku. Yang kelima, masukkan ujung pita di lubang yang ada pada pita lila. Yang keenam, pita ditarik dengan perlahan, jangan terlalu ketat atau longgar. Yang ketujuh, baca angka yang ditunjukkan oleh tanda panah pada pita lila ke arah yang lebih besar. Itu tadi untuk pengukuran antropometri. Yang berikutnya yaitu Putrikal 24 jam. Putrikal adalah metode SKP yang fokusnya pada kemampuan mengingat subjek terhadap seluruh makanan dan minuman yang telah dikonsumsinya selama 24 jam terakhir. Kemampuan mengingat adalah menjadi kunci pokok pada metode ini. Subjek dengan kemampuan mengingat lemah sebaiknya tidak menggunakan metode ini, karena hasilnya tidak akan menggambarkan konsumsi aktualnya. Apabila pengukuran hanya dilakukan satu kali 24 jam, maka data yang diperoleh kurang representatif untuk menggambarkan kiasan makanan individu. Oleh karena itu, recall 24 jam sebaiknya dilakukan berulang-ulang dan harinya tidak berturut-turut. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa minimal 2 kali recall 24 jam berturut-turut dapat menghasilkan gambaran asupan zat gizi lebih optimal dan memberikan variasi yang lebih besar tentang intake harian individu. Subjek dengan kemampuan mengingat lemah antara lain adalah lanjut usia dan anak di bawah umur. Untuk alat yang digunakan dalam pengukuran Putrikal 24 jam yaitu kuesioner. Dan yang ketiga adalah semi-frekuensi kuesioner atau semi-FFQ. Metode semi-FFQ adalah metode yang difokuskan pada kekerapan konsumsi makanan pada subjek ditambah dengan informasi kuantitatif, jumlah makanan yang dikonsumsi setiap porsi makan. FFQ adalah jenis instrumen penilaian makanan yang mencoba untuk menangkap konsumsi makanan biasa seseorang dengan menanyakan frekuensi di mana responden mengonsumsi barang makanan berdasarkan daftar makanan yang telah ditentukan. Baik, itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai antropometri dan survei konsumsi makanan. Sekian dari saya, terima kasih.